Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guysku semuanya. Lagi-lagi saya ingin ngobrol sama teman-teman semua di siang hari ini. Topik yang ingin saya sampaikan pada siang hari ini adalah jeli. Jeli itu tepat. Tidak apa-apa, tidak cepat, tetapi tepat. Anda harus tepat melakukan sesuatu. Tidak perlu tergesa-gesa, gopoh, gugup, terburu-buru tapi hasilnya tidak tepat. Nggak perlu. Jadi saya adalah analis kesehatan TTLM ya. Jadi kerjanya di laboratorium yang terbiasa dengan bahasa tepat. Bagaimana kalau ilmu tepat itu tadi diimplementasikan atau dibawa ke kehidupan nyata? Kayaknya seru deh. Lah, ini yang ingin saya share sama teman-teman semua. Pernah nggak Anda merenungi bahwa hari-hari yang Anda lakukan, jalani selama ini itu hanya bergulir dari hari ke hari, melakukan checklist kewajiban tanpa Anda mengerti dan tanpa Anda resapi sebenarnya apa sih hidup Anda itu? Bagaimana Anda bisa menjadi baik dan mendapatkan hasil baik kalau Anda tidak tahu standar baiknya? Maka pada pagi hari ini saya ingin mengajak teman-teman semuanya untuk mengkaji kembali kehidupan kita. Jalanilah hidup dengan akurasi dan presisi yang tinggi. Jadi, sebagai insan manusia, pastinya fitrahnya kita itu ingin bahagia di dunia dan di akhirat. Bahagia di saat hidup dan bahagia setelah kematian. Semua agama mengajarkan ajarannya sendiri-sendiri, tetapi karena saya mukmin, saya Islam, maka saya meyakini bahwa di setelah kematian akan ada kehidupan yang abadi di akhirat kelak. Maka jalanilah kehidupan dengan baik sesuai kaidah yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala agar akhirat kita juga dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan kehidupan yang baik di sana. Tapi itu semua akan menjadi kata-kata yang ambigu dan tujuan yang ambigu kalau kita hanya melihatnya dalam kerangka besar. Maka pada siang hari ini saya ingin teman-teman melihatnya di kerangka yang lebih kecil, di setiap halnya. Mohon maaf, saya menyampaikan ini memang harus penuh dengan pemikiran karena memang ya spontan saja saya membicarakan ini. Di 10 menit yang lalu juga saya belum terfikirkan ini, tetapi ternyata ini sedang mengusik saya di akhir-akhir waktu ini. Hal ini tadi ya. Jadi akurasi itu tepat, presisi itu berulang ya. Berulang. Jadi tepat itu harus berulang. Pernah nggak sih seperti taubat? Kita pernah punya kesalahan, terus kita pengen taubat. Itu berarti kita sudah akurat. Akurat berarti kita tepat melakukan sesuatu yang harus kita lakukan. Mulai hari ini saya mau sholat tepat waktu. Mulai hari ini saya ingin belajar berpuasa. Mulai hari ini saya ingin berbicara yang baik. Mulai hari ini saya ingin menyenangkan pandangan orang yang melihat saya. Itu artinya kita sedang berusaha menera kembali sesuatu perbuatan kita yang mungkin dirasa kurang baik selama ini, kemudian kita buat baik. Berarti kita ingin mengakurasikan perbuatan kita. Tetapi permasalahannya, akurat tadi tidak istiqomah. Nah, istiqomah itulah yang di bahasa analis ini, kalau ada teman-teman analis yang mengikuti vlog saya ini, presisi itu tadi. Jadi kebaikan itu
Kalau diulang-ulang terus dan mendapatkan target yang sama, itu artinya presisi di sini. Jadi istiqomah. Kita tak jarang istiqomah jalan tetapi tidak tepat, atau kita tepat tapi tidak istiqomah. Itu masalahnya. Ternyata di situ yang membuat kita selalu terjeblos dan kejeglong, bahasa Jawanya ya, terperosok bahasa Indonesianya, di kegagalan-kegagalan serupa. Karena kita tidak akurat, tidak tepat melaksanakan sesuatu, dan tidak presisi, tidak istiqomah dalam melakukan sesuatu yang tepat tadi sesuai targetnya. Maka untuk teman-teman yang mengikuti vlog saya, Jalan Kopi kita ini, semoga Anda semua mendapatkan kemanfaatan, kebaikan dari vlog saya ini. Bukan hanya sekedar kayak scroll ngelihat senang-senang aja, tapi saya harapan, betul-betul saya mempunyai harapan, teman-teman setelah lihat ini tuh ada sesuatu yang didapat. Berpikir, jangan merasa telat. Misalnya ini ada yang umur 60 atau bahkan 70 atau 80, selama masih mampu untuk mencerna apa yang saya sampaikan, coba di kehidupan apa yang belum tepat yang kita lakukan. Mohon maaf lahir batin. Misalnya Anda bekerja di suatu tempat yang sebenarnya salarisnya itu sudah pada umumnya, jadi sudah standarnya dan sudah pada umumnya. Tetapi kenapa, ini contoh kasus ya, kenapa dari bulan ke bulan Anda itu terjebak hutang misalnya, itu harus dirilis. Oh, mungkin gaya hidup kita yang terlalu tinggi, atau gengsinya kita yang terlalu diumbar ya. Nah, itu salah satu cara menera kembali, mengakurasikan perbuatan kita, tindakan kita. Anda itu mau makan apapun ya, keluarnya sama kok produknya, cuma beda beberapa detik, beberapa menit di sini. Ada hal-hal yang lebih penting. Kalau ini yang mengikuti vlog saya, yang lagi mendengarkan itu misalnya masih anak muda, yang umur belum punya tanggungan, belum punya putra, belum punya keluarga yang harus dicukupi, nggak apa-apa mungkin Anda senang-senang. Itu pun saya katakan tidak tepat, karena waktunya menabung itu justru di saat Anda itu baru mulai bekerja, di umur-umur 23, 25 sampai dengan 30. Setelah waktu itu sudah tidak bisa menabung, kecuali Anda memang mempunyai penghasilan yang super dan luar biasa. Jadi kalau teman-teman misalnya ini random ya, bahasan saya random, jadi mudah-mudahan, saya yakin yang mengikuti vlog saya adalah smart people yang bisa diajak berbicara, mendengarkan dari benang satu ke benang lain tanpa harus nyambung dulu. Jadi kenapa kok bisa kurang terus kayak gitu ya? Karena gaya hidupnya tidak benar kayak gitu, gengsinya tinggi ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang dengar orang yang udah umur 35 tahun ke atas, 40 tahun, 50 tahun, yang anak-anaknya lagi aktif sekolah, aku kok nggak bisa nabung, jangan nyalahkan orang seperti itu, karena itu memang sewajarnya, memang udah nggak bisa nabung, karena hidupnya akan dihadapkan dengan kebutuhan dan kebutuhan lagi. Orang itu bisa menahan untuk dirinya sendiri, tapi tidak akan bisa menahan untuk kepentingan anak-anaknya dan keluarganya selama masih waras ya. Itu tadi contoh akurasi. Jadi mengakurasikan lagi tindakan kita. Biasanya makannya ayam 1 bulan 8 kali, cobalah makan ayam 2 kali aja 1 bulan ya, yang penting gak hutang. Biasanya kalau ketemu teman-teman biar terkesan hedon, wah ayo kita kesini, pakai bajunya yang begini, pakai brandnya yang ini itu ya, berbicaranya begini begitu, postingnya bepergian ke sana kemari. Sudahlah, kalau memang Anda nggak mampu, belum mampu, jangan dipaksakan. Toh teman Anda juga belum tentu kok ikut senang melihat kayak gitu, bisa jadi malah perih Anda itu mengundang kesulitan Anda sendiri di saat Anda itu memposting kesenangan, kebahagiaan yang belum tentu orang lain merasakan itu. Itu penyakit.
membuat penyakit kepada orang lain kayak gitu. Jadi kalau ada orang iri sama Anda itu bukan salah yang iri kalau menurut hemat saya, tetapi salah Anda yang tidak bisa menjaga perasaan orang lain ya. Itu salah satu contoh menera atau mengakurasikan tindakan kita. Kemudian presisi, bagaimana agar istiqomah. Kadang-kadang ada ya yang yaudahlah bulan ini, contoh ya, nyambung dengan contoh yang saya permisalkan tadi, yaudahlah mulai bulan ini saya akan saving uang saya segini setiap bulannya, nggak boleh saya ganggu gugat. Makan akan saya kurangi, jajannya keluar, saya nggak perlu lagi menjaga gengsi yang berlebihan di teman-teman saya atau komunitas saya. Tetapi masalahnya nggak istiqomah, presisinya nggak dijalankan, cuma bertahan sebulan, 2 bulan, 3 bulan, kemudian kembali ke selera asal. Ternyata itu teman-teman masalahnya yang terjadi di banyak kasus, 95%. Jadi kalau teman-teman semua ingin sukses di dunia dan di akhirat, insya Allah kuncinya hanya 2 menurut bahasan kita pada siang hari ini. 1, lakukan yang tepat untuk keadaan Anda dan korelasikan itu dengan hukum agama dan hukum sosial dan etika yang semestinya dijalankan. Terus kemudian yang kedua adalah presisikan itu, maksudnya istiqomahkan. Jika sudah tepat istiqomahkan, lakukan terus menerus, berulang, sampai itu akan menimbulkan hasil yang berbeda dalam kehidupan kita. Jadi mungkin demikian smart people yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Kalau Anda mendapatkan nilai yang ingin saya sampaikan, insya Allah ini bahasan kita pada siang hari ini sangat bermanfaat insya Allah. Karena tidak akan mungkin tidak ada yang terjadi jika 2 kaidah ini teman-teman laksanakan dengan kefahaman yang benar ya. Mungkin itu dari saya. Banyak maaf dari saya apabila contoh saya ada yang tidak berkenan. Saya berharap vlog saya ini memberikan kemanfaatan, kebaikan, dan dapat merubah kehidupan Anda menjadi lebih baik dari yang sebelumnya. Oke? Jadilah pribadi yang berkarakter dan mengerti tentang apa yang Anda laksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.